Yang pertama adalah ditanamkan iman. Yang kedua ditanamkan adalah antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tuqimas shalah. Sholat bukan somat. Jangan sampai tinggalkan sholat. Suami bu gimana bu? Yang kabarnya kemarin ibu ngelapor sama ustaz nggak sholat. Alhamdulillah ustaz sama suami saya sudah sholat. Sholat apa bu? Sholat Jumat. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang kalau tidak baca al-fatihah. Maka al-fatihahnya mesti benar. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada rohnya tipis, rohnya mesti tafkhim tebal. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya nggak boleh dada bergetar. Bergetar itu ha. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, hanya mesti benar. Alhamdulillahi rabbil alamin di dalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyanya mesti pakai tasydid, bukan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas pakai so, bukan sa. Kadang banyak orang nggak bisa membedakan mana sa, mana fa, mana sya, mana so. Siapa tadi yang ceramah? Ustaz Muhammad. Ihdinas siratal mustaqim pakai a. Siratal ladzi pakai za. Ada za, ada ja, ada gha. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi pakai dha. Ada da, ada dha. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini Fatihahnya nggak betul. Pas ditanya sama calon mertua, coba baca Al-Fatihah. Kok nggak bersuara? Mohon maaf Pak, saya baru belajar zuhur sama asar aja. Jaharkan Al-Fatihahmu, dengarkan pada Habib, ulama dan kiai. La sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Kalau fatihahnya tidak benar, akidahnya benar, mesti yang kedua adalah Islam. Islam itu adalah ibadah, dan diantara semua ibadah ini tiangnya adalah Yang sampai tak sholat, yang perempuan cari suami yang sholat, yang laki-laki cari istri yang sholat. Ustaz Somad, saya baru tahu sekarang kenapa bapak saya dulu pesan kalau cari suami mesti yang sholat. Dulu saya salah pandang Pak Ustaz. Dulu saya sangka saya akan bahagia dengan dia karena mobilnya mewah. Saya sangka akan bahagia karena rumahnya seperti istana. Saya sangka akan bahagia karena uangnya banyak. Ternyata dia nggak sholat Pak Ustaz. Gimana rasanya Bu? Serumah sama orang nggak sholat? Ya seperti satu rumah sama babitan. Rabbana ja'alna muqimas shalah. Jadikan anak-anak kami ini semuanya orang yang mendirikan sholat. Jadikan kami orang yang memakmurkan masjid. Jadikan anak-anak muda ini semuanya anak muda yang hatinya tergantung di masjid. Badannya boleh di kantor, badannya boleh di mall, badannya boleh di pasar, badannya boleh sedang mengatur lalu lintas. Prit. Tangkapnya anak-anak muda. Prit. Lengkap semua Pak. Apa yang nggak lengkap? Ayo kita sholat berjamaah. Kira-kira mana yang lebih efektif dakwahnya? Saya atau Pak Polisi, Pak Kapolsek, Pak Lubis? Kalau saya ngajak, ayo sholat, orang nggak dengar. Kalau saya melarang anak muda, jangan main judi, jangan minum khamar, jangan mabuk, anak muda cuek aja. Emang masalah buat lo? Tapi coba kalau Pak Kapolsek, dia nggak ada pakai suara, dia nggak perlu berteriak, dia cukup pakai pistolnya. Ah, silakan main judi, main. Yang mau mabuk. Aku pecahkan ginjal kalian nanti. Allahu Akbar.
Kenapa Ustaz Somad ini semangat tausiah? Karena habis makan sayur asam pakai ikan bedah. Ikan bedah, sayur asam, rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Karena kata belum tentu bisa mewakili rasa. Andai ku ceritakan rasanya, rasaku belum tentu rasanya. Di mana makannya Pak Ustaz? Di warung makan Bogo, ya, Bogo. Nah, nanti dipotong, masukkan. Jangan lupa lihat di Instagram yang followernya hampir 7 juta. Maksudnya yang belum follow. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama salat. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang kepadamu hai bapak-bapak, anak lajang, anak pemuda yang mau meminang anak gadismu, yang pertama kau lihat din agamanya. Yang kedua kau lihat wa khuluquhu akhlaknya. Ajak dia sholat. Ayo sholat ya anak. Oh ya Pak, sebentar ya, saya wudhu dulu. Dia pun wudhu. Setelah itu dia datang sholat. Silakan azan, Bapak batuk. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Cuman Bapak ini heran, pas dari belakang suaranya mantap, kok lehernya nggak keluar urat ya? Rupanya handphonenya ini. Pas giliran maju ke depan si bapak pun pura-pura Pak. Inilah ibu tadi buat TS-nya 1 drum. Waktu maju ke depan bapak gak enak, maju dia ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna gayamu. Ngapain akal Kausar? Selesai sholat si bapak nanya, nak, setahu bapak ketika ngaji di Masjid Baitul Salam tentang pemberedaan beberapa mazhab, kalau mazhab Syafi'i itu bismillahnya jahar, bismillahirrahmanirrahim. Kalau mazhab Hanafi itu bismillahnya sir. Kalau mazhab Maliki itu nggak pakai bismillah, langsung alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Perasaan bapak nggak pernah dengar imam langsung inna a'taina. Ini mazhab apa nak? Mohon maaf Pak, itu mazhab grogi di depan calon mertua. Sholatnya mesti diulang karena nggak baca Al-Fatihah. Dia mesti mengerti mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat muakkad. Belajar mazhab. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Ini fikihnya mesti benar. Setelah dia bisnis, punya pabrik, punya usaha macam-macam, punya ruko, duitnya banyak, dia tidak lupa membayar zakat. Ibu-ibu yang uangnya sudah senilai 85 gram emas, 85 gram emas, ingat 85, jangan pulang deh. Jangan pulang dari sini jadi 58. Mudah-mudahan bapak-bapak, adik-adik semua tabungannya di atas 85 gram. Dari bunyinya seperti nggak yakin. Mudah-mudahan semua tabungannya di atas 85 gram. Wow, 85 gram. Siapa yang punya uang di atas 85 gram? Di bawah 85 gram nggak wajib. Di atas 85 gram wajib. 1 gram emas, 1 gram emas itu sekarang kabarnya 1 juta berapa gitu, pokoknya lebih, tapi karena kita udah lama kenal 1 juta aja. 85 gram emas kalau dirupiahkan sekarang berarti punya tabungan 85 juta. Daripada payah kita ngitung 85, 100 kurang 8, 15, akhirnya kita genapkan aja lah semuanya punya tabungan di atas 100. Amin. Maka keluar 2,5%. Jika uangnya di bank 100 juta, zakatnya 2,5%. Berapakah zakatnya kalau uangnya 1 miliar? Memang kalau belum makan siang memang susah hitungnya. Kalau uangnya 1 miliar, zakatnya 2,5%. Berapakah yang mesti dikeluarkan?
Memang kalau udah cerita zakat ini banyak yang pura-pura bodoh memang. Kalau 1 juta 25.000, kalau 100 juta 2.500.000, kalau 1 miliar berarti dia keluarkan 25 juta. Dia bayarkan kemana? Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Dengan menanamkan generasi yang islami, dia akan berusaha karena targetnya bangun masjid, dia bangun sekolah, dia buat pondok pesantren, tahfiz Quran, anak yatim, fakir miskin, jompo, semuanya terselamatkan. Jadi kalau begitu orang Islam ini kaya atau miskin? Gimana mau bangun masjid kalau miskin? Gimana mau mencopot helikopter disangkutkan ke atas kalau miskin? Gimana bisa masjid cantik menggelegar suaranya kalau miskin? Maka umat Islam ini, mudah-mudahan anak-anak muda ini kita doakan menjadi orang yang kaya raya semua. Ya Allah, jadikan anak-anak muda kami ini kaya raya semuanya ya Allah. Ustadz yang Ustadz doakan kok anak muda, orang tua kenapa? Orang tua ini masanya udah gak lama. Orang tua nggak perlu kaya-kaya, karena anak-anak mereka sudah kaya-kaya semua. Anak mereka membahagiakan mereka semua. Saya kalau ngomong begitu saya tidak ada maksud apapun pada orang tua. Saya sayang pada orang tua. Orang tua saya sudah tak ada dua-dua. Bapak tak ada, ibu tak ada. Saya ini yatim piatu. Saya mau sampai mau bersedekah kasihlah. Nanti saya salurkan lagi ke fakir miskin anak yatim. Itu apa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti Ustaz Somad menjelaskan zakat kambing, zakat emas, zakat uang. Selesai acara tanya, siapa yang berzakat? Mohon maaf Pak Ustaz, semuanya fakir miskin. Islam mengajarkan bahwa dia mesti kaya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid? Banallah mithlahu baitan fil jannah. Dibangunkan Allah satu tempat di surga. Jadi siapa yang sudah bangun masjid, Masjid Baitul Salam, siapa yang bangun masjid yang sudah 9 bulan berhasil bangun masjid, berarti sudah punya satu tempat di surga. Jadi kita yang belum bangun masjid ini berarti belum booking tempat, mungkin di kaki 5-nya kita nanti. Ada pula orang ketika ditanya, kau sudah bangun masjid? Nanti kalau nggak bangun masjid berarti kau nggak punya tempat di surga. Saya doanya memang selama ini nggak perlu tempat Pak Ustaz. Ya Allah, masukkanlah aku di emperannya aja. Aku jadi gempel-gempel surga pun nggak apa-apa. Salah. Karena Nabi mengatakan idza da'autumullah fas'aluhul firdaus. Kalau kau minta sama Allah, mintalah surga yang paling tinggi, dan surga yang paling tinggi adalah surga Jannatul Firdaus. Bapak Ibu semua nanti kalau masuk surga jangan lupa cari Ustadz Somad. Siap? Assalamualaikum malaikat Ridwan. Waalaikumsalam. Ustadz Somad sudah masuk sudah belum? Sudah kata malaikat buat. Mana dia kok nggak kelihatan? Dia VIP. Amin. Itu cara saya minta amin kan dari jamaah.